Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natalia Juwita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem penanggulangan bencana nasional COVID-19. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan definisi COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle Age Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Wabah coronavirus atau COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Sementara terkait status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Selanjutnya, Presiden tetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana sosial. Dalam Kepres tersebut terdapat 4 poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, yaitu yang pertama, menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Yang kedua, Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu perintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di daerah. Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Yang keempat, Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut berlaku pada tanggal penetapan yakni hari Senin, tanggal 13 April tahun 2020. Seiring dengan perjalanannya waktu dan aktivitas masyarakat, beberapa pemerintahan daerah, kabupaten atau kota telah menerapkan beberapa peraturan terkait pencegahan penyebaran virus corona yang intinya mengatur tentang physical distancing. Selanjutnya, keterlibatan Ombudsman dalam pengawasan melalui stakeholder. Dalam menghadapi bencana nasional pandemi COVID-19, upaya pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat melibatkan APBN atau APBD yang jumlahnya sangat besar, serta dalam pelaksanaannya berpotensi terjadi maladministrasi ataupun menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam situasi darurat, diperlukan mekanisme pengawasan yang sifatnya intensif, terpadu, dan fokus melalui saluran yang meminimalkan interaksi fisik atau kontak langsung. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia membentuk posko pengaduan daring COVID-19 untuk masyarakat terdampak bencana nasional COVID-19. Dalam klasifikasikan layanan pengaduan yang dapat dilaporkan melalui posko pengaduan daring COVID-19, diantaranya
Yang pertama, belanja jaringan pengaman sosial yang terdiri atas program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, program Kartu Prakerja, dan tarif listrik. Yang kedua, pelayanan medis bagi korban COVID-19 sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya. Yang ketiga, keuangan. Layanan lembaga keuangan terhadap nasabah atau konsumen terkait kebijakan pemerintah untuk memberi kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat COVID-19. Yang keempat, transportasi. Layanan transportasi bagi masyarakat yang terdampak khususnya di daerah yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan larangan mudik. Yang kelima, keamanan. Layanan kepolisian bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB, kebijakan pembebasan narapidana dari lapas, dan kebijakan larangan mudik. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang berdampak terhadap masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Mengingat kebijakan layanan pemerintah dimaksud melibatkan APBN dan APBD yang jumlahnya sangat besar dan peruntukannya tetap tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna bagi masyarakat yang benar-benar berhak, maka perlu dilakukan pengawasan. Dengan angka kasus positif yang terus meningkat sehingga banyak masyarakat yang terdampak terus bertambah. Terlebih berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pengawasan secara khusus berdasarkan pengaduan masyarakat terdampak bencana nasional COVID-19. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia membentuk posko pengaduan daring COVID-19 untuk masyarakat terdampak dengan bencana nasional COVID-19, mencakup dalam berbagai bidang diantaranya sosial, kesehatan, keuangan, transportasi, dan keamanan. Selanjutnya, dampak wabah COVID-19 bagi masyarakat dan penanggulangannya. Penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana dan dampak dari yang ditimbulkan sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat. Maksudnya adalah bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang kedua, prioritas. Prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga yaitu koordinasi dan keterpaduan. Prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan kepada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor yang secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. Yang keempat yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya yang berlebihan. Yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan prinsip akuntabilitas adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Yang keenam yaitu kemitraan. Kemitraan dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat secara luas, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. Yang kedelapan yaitu non-diskriminatif. Maksudnya itu bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik. Yang sembilan yaitu non-proletisi. Maksudnya bahwa sebuah larangan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah memikirkan antisipasi penanggulangan bencana alam di tengah pandemi wabah COVID-19. BNPB mengundang berbagai pihak dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan praktisi kebencanaan untuk mendiskusikan topik tersebut. Tantangan yang dihadapi yaitu penanggulangan bencana alam yang mungkin terjadi di tengah pandemi wabah penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2. Menurut praktisi bencana Said Faisal, tantangan utama yang akan dihadapi dalam penanggulangan bencana alam tersebut antara lain mengenai organisasi, anggaran, regulasi, dan logistik. Jadi perlu melakukan pendekatan jalur ganda, yaitu di samping fokus dalam penanganan COVID-19 di gugus tugas, namun juga perlu menyiapkan penyusunan mekanisme dan sumber daya untuk antisipasi dan penanganan bencana alam dalam situasi COVID-19. Berdasarkan kondisi yang terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bencana yang setara dengan skala nasional. Kondisi seperti saat sekarang ini bisa juga disebut bencana nasional. Skalanya setara dengan bencana nasional, bahwa pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana skala nasional dikarenakan seluruh usaha, daya, dan upaya pemerintah dikerahkan untuk menanggulanginya agar secepatnya selesai. Pemerintah mengerahkan segala potensi yang ada di Indonesia. Pengerahan tersebut dilakukan dari berbagai sektor, mulai dari TNI atau Polri, dunia usaha, media, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung operasi percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Yang terakhir yaitu cara penanggulangan COVID-19. Cara mencegah dan menghindari virus corona dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Pencegahan ini dianggap cara terbaik untuk menghindari penyakit karena sampai sekarang belum ada obat dan vaksinnya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan masker. Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Meski sebelumnya hanya disarankan untuk orang yang sakit saja, tapi kini masyarakat juga diimbau untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu cuci tangan. Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus lalu tak sengaja memegang wajah. Virus corona lalu berpindah dari tangan ke hidung atau mulut. Biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan sebisa mungkin jangan sering-sering menyentuh wajah. Yang ketiga, tutup mulut saat bersin dan batuk. Pencegahan virus corona juga bisa dilakukan dengan kesadaran diri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Tujuannya agar kuman penyakit apapun yang mungkin ada tidak mudah tersebar menjangkit orang lain. Yang keempat yaitu social distancing. Social distancing adalah jaga jarak dengan yang lainnya. Social distancing yang disarankan setidaknya 1 meter antara kamu dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut sedang batuk. Selain itu, peraturan social distancing lainnya yakni isolasi diri selama 14 hari. Hal ini penting untuk pencegahan virus corona. Yang kelima, yaitu istirahat cukup dan makanan bergizi. Tidak semua orang yang terinfeksi virus corona baru ini meninggal. Ada orang yang berhasil sembuh berkat kondisi
imunnya, dan layanan kesehatan baik. Untuk menjaga imunitas tubuh tetap dalam kondisi prima, maka jangan sampai kita kurang istirahat dan makan makanan bergizi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.